Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Buya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawil Malikil Makkil Hasani fi kitabihi Tahqiqul Amal Fima yanfa'ul mayyit minal a'mal. Ila anqal rahimahullahu ta'ala, al-qira'atu 'alal mayyiti wa fi'lus salafi. Bacaan untuk orang mati, baca zikir, baca ayat minal Quran dihadiahkan untuk orang mati. Wa fi'lus salaf, dan perbuatan salafus saleh. Apakah ini sesuai ataukah bertentangan? Maka Abuya Sayyid memberikan judul pada bahasan ini, bacaan untuk orang mati, hadiah bacaan orang mati, dan bagaimana sikapnya, perbuatannya salafus saleh terkait bab ini. Warubbama, dan mungkin barangkali yaqulu, berpendapat. Siapa yang berpendapat itu? Mutanatti'un, orang yang memfasihkan bicaranya dengan memutar-mutar lidah. Mutanatti', orang yang memfasihkan bicaranya dengan memutar-mutar lidah. Dia sebenarnya belum secara mendalam kajian keagamaannya, dangkal, tapi ditampilkan seolah fasih bacanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia hadis-hadis yang umum, ya. Inna asdaqal hadith, ya. Dia begitu. Wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau tidak mau pakai ini. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini fanatik begini nih seringkali membuat tertarik orang awam. Oh, alim ini, saya ikut kajian. Ya, orang yang mutanatti' begini ini mimman yatashabbathu bi adhyalil adami, dari kalangan orang yang bergantung pada, yatasabbat itu gantung. Kalau Anda melihat orang sudah hampir jatuh, kemudian bergelantungan, dia pegang begitu ke sebuah tali, temali, agar tidak jatuh, ya. Dia pegang kuat-kuat itu. Tapi ya, dia ini bergantung pada apa? Bi adhyalil adam. Adhyal ini ekor, berarti ekor itu bagian ujung, bagian akhir. Al-adam, ketiadaan. Kalau tidak ada, tidak boleh.
Apakah salafus soleh berbuat begitu? Tidak ada. Bid'ah. Nah, itu. Apakah salafus soleh ditemukan berbuat begini? Tidak ada. Bid'ah. Adakah para salafus soleh mengadakan tahlil? Tidak ada. Bid'ah, begitu ya. Pokoknya berujung kepada al-adab. Kalau tidak dilakukan, bid'ah, ya. Jurusnya jurus bid'ah. Untuk apa orang yang berpegangan dengan ujung ketiadaan itu? Pokoknya tidak ada bid'ah, gitu ya. Liraddi kulli mas'alatin, untuk membantah setiap masalah. Ada pertanyaan apapun dibantah. Cara bantahnya ya seperti itu. Wa ingkari kulli jadidin, dan mengingkari setiap yang baru. Apapun yang baru bid'ah, ya, bid'ah. Akhirnya diparodikan, tahu parodinya. Sesuatu yang dibikin lucu sebagai sindiran. Ada orang yang menganut paham semacam ini, mutanatti atau pengikutnya. Dia bekerja sebagai sopir taksi, ya. Diidentikan dengan janggut yang panjang sekali, kening yang hitam sekali, pakaian yang sunnah, tapi seringkali identik dengan kelompok tertentu. Nah, kemudian penumpang akan ikut ujroh, ya. Begitu minta disetelkan lagu bid'ah nih. Kemudian dia ditelepon si penumpang ini oleh temannya atau saudaranya. Nah, HP-nya ada ringtone-nya. Ringtone-nya ya musik itu. Matikan. Itu bid'ah juga. Semua bid'ah. Mau pakai AC karena panas, bid'ah katanya dia juga. Jadi naik taksi, AC-nya ya udah cukup AC cendela itu udah. Kemudian sampai pada puncak kemarahan si penumpang, ini semua bid'ah. Ya, dia tanya, ya Syekh, hal fi zaman Rasulillah wujud ujrah, katanya. Apakah di zaman baginda Rasulullah itu ada tidak ada taksi. Oh, berarti ini juga bid'ah taksi itu. Ya, alhasil saling marah, si penumpang diusir, tidak naik taksi itu. Apa yang terjadi? Kedunguan yang dipertontonkan di mana-mana. Karena yatashabbath bi adyalil adam. Pokoknya mengingkari apapun yang baru. Biqaulihi, dengan ucapannya, lam yaf'alhu salafu, tidak pernah berbuat kepada hal itu as-salafu, siapa? Salafus saleh. Walam yathbut anhum, dan tidak tetap, tidak ada keterangan yang pasti tentang mereka melakukan itu. Tidak ada keterangannya itu. Bid'ah, gitu. Rubbama, barangkali ya, mungkin yaqulu, dia itu berkata, mutanatti itu berkata, hada, ini, dengan cara seperti ini. Innal qira'ata, bahwasanya bacaan alal mayyit, kepada mayit, bacaan Quran, Yasin, tahlil dan semacamnya untuk mayit, lam yaf'alha as-salafu, tidak pernah melakukannya siapa? Salafus saleh. Bahkan dibuat postingan. Siapa yang bisa menjawab? Satu, siapakah yang mentahlili Rasulullah? Ya. Dua, wah, macam-macam pertanyaannya yang seperti ini nih. Ya. Saya akan berguru kepadanya. Masih jawabannya, tantangannya itu atau sayembaranya masih baik, akan berguru mengaji kepadanya. Bagus kan? Nah, ini jawabannya.
Fanaqulu, maka kami berkata, menjawab, lahu kepada dia itu, orang yang mutanatti seperti itu, orang yang memfasihkan bicaranya dengan memutar-mutar lidah itu, sedikit-sedikit, lam yaf'alhu salaf, ya. Awalan, ini jawaban yang pertama. Ada banyak jawaban nanti. Insyaallah lebih dari 3 jawabannya, atau lebih banyak. Yang pertama, awalan, pertama, hadhihi da'wah, tuduhan ini bahwa apapun yang tidak dilakukan oleh salafus saleh tak boleh, sesat, bid'ah. Nah, tuduhan semacam ini ghairu sahihatin, tidak sahih, tidak benar. Li'annal qira'ata 'alal amwati, karena sesungguhnya membaca suatu bacaan, baik itu Al-Quran ataupun zikir, wirid, kalimat thayyibah, ya, kepada orang mati, sahih an Ibni Umar, dari Sayyidina Abdullah bin, ya, siapa Abdullah bin Umar? Sahabat. Nah, sahabat ini masuk salafus saleh apa bukan? Nah, salafus saleh itu dari zaman Rasulullah bersama sahabat, tabi'in bersama sahabat, tabi'in bersama tabi'in. Ini 3 generasi yang disebut dengan salafus saleh. Setelahnya sudah disebut khalaf. Imam Syafi'i itu khalaf, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, jadi salah kalau kemudian marilah kita ikuti salafus saleh seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Syafi'i. Enggak, di atasnya lagi, ya, harus lebih awal lagi. Apalagi yang baru hidup belakangan ini, ya. Marilah kita mengikuti ajaran amal salafus saleh. Seperti siapa? Anaknya Syekh Abdul Wahab itu. Itu bukan salafus saleh itu. Ini harus kenal dulu siapa salafus saleh. Nah, kalau ada tuduhan bahwa membaca kepada bacaan wirid Quran, hadiahnya dihadiahkan kepada para orang yang sudah meninggal dunia, dituduh dengan tuduhan tidak dilakukan oleh salafus saleh. Ini Sayyidina Abdullah ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Wahakaha, dan menceritakan kepada kisah ini Asy-Sya'bi, siapa? Imam Asy-Sya'bi, anil Ansar, dari kalangan sahabat Ansar. Wasabatat anil Imam Ahmad, dan informasinya tetap dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wa huwa min kibari a'immatis salaf, dan Imam Ahmad bin Hanbal ini para pembesar imam salaf, maksudnya mereka yang mengaku-ngaku penganut salaf, maka rujukannya seringkali kembali kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wa fi Nafhut Thayyib, dalam kitab Nafhut Thayyib fi Fawaidil Muqri Al-Kabir, ya, annahu, bahwasanya ansyadah, membacakan qasidah, syaikhahu, kepada gurunya Al-Abidi. Membacakan qasidahnya siapa? Qaula Ibn Rumi, ucapannya Ibn Rumi al-masyhur. Afna wa a'ma dzat tabibi bi tibbihi. Afna, menjadikan fana, menjadikan buta, dzat tabibi, si pemilik tabib, ya, bi tibbihi, dengan ilmu ketabibannya, wa bi kahlihi, dan dengan celaknya, al ahya, orang-orang yang hidup, wal busara, dan orang yang memiliki mata hati. Fa idza mararta ra'aita min umyanihi, jika engkau melintas, engkau melihat dari umyanihi, ketidakmenglihatannya itu, umaman, orang banyak, umat-umat, ya, ala amwatihi, atas orang-orang mati, qurra, membaca, ya. Apa maksudnya qasidah ini? Fastafada minhu, ya, maka dapat diambil, atau istafada minhu,
Jadi diambil faidah dari qasidah ini apa? Qaddamal qiraah, menghadiahkan bacaan alal amwat. Sanian yang kedua. Jadi imam yang mereka simbolkan sendiri mengakui adanya qiraah alal amwat itu. Ini jawaban pertama. Jadi kalau orang punya pendapat selalu mengatakan guru saya atau saya mengikuti pendapatnya Syekh Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan. Nah, imam yang Anda anut pendapatnya, ini loh dia pernah berstatement seperti ini. Ini hujjah argumentasi. Anda ikut siapa? Saya ikut itu. Ini loh orang yang Anda ikuti ini. Kok tidak sama dengan Anda? Tidak cukup sampai di situ jawabannya. Sanian yang kedua. Lau sullima, andaikan diserahkan ya, diserahkan masalahnya, adamu fi'li salaf, tidak adanya perbuatan ulama salaf laha tentang itu ya, untuk dalil qiraah alal amwat. Ya baiklah kalau kita ikuti pendapatnya misalkan bahwa tidak ada kisah informasi perbuatan ulama salaf membaca hadiah bacaan qiraah kepada orang mati, baik Quran, tahlil dan semacamnya. Ini ya, tidak adanya informasi tentang salafus saleh melakukan itu, la yalzamu minhu, tidak memastikan darinya al-man'ul khas, larangan khusus al-mudda'a yang dituduhkan itu. Karena tidak dilakukan oleh salafus saleh maka tidak boleh. Nah, tidak sedemikian itu, tidak sesingkat itu. Fa'adamu fi'lihim, maka tidak melakukannya mereka itu, salafus saleh itu, laha kepada al-qiraah al-amwat, laisa bidalilin, bukan dalil. Karena salafus saleh tidak melakukan tahlil, kemudian dijadikan dalil tidak bolehnya bertahlil, itu tidak tepat. Walaysa kullu syai'in min masailil furu' lam yaf'alhu salaf yakunu mahdhuran. Tidaklah setiap sesuatu dari permasalahan furu'iyah yang tidak dilakukan oleh salafus saleh, lam yaf'alhu salaf, yakunu, ada hal itu mahdhuran, dilarang. Tidak semua sesuatu yang tidak dilakukan salafus saleh itu terlarang. Apakah tahlil dilakukan salaf? Tidak pernah ada ceritanya. Tidak boleh. Jangan langsung diklaim begitu. Cara memahami hukumnya ya tidak sesingkat itu, tidak sederhana itu. Wa man idda'a dzalika, siapa yang mengaku dzalik, hal tersebut, pokoknya yang tidak dilakukan oleh salafus saleh tidak boleh. Orang kalau ngaku-ngaku begitu, fa'alaihi dalil, maka atas orang itu harus ada dalilnya. Apa dalilnya? Bahwa setiap sesuatu yang tidak dilakukan salafus saleh tidak boleh. Tanyakan dalilnya apa? Katanya harus ada dalilnya, ya kan ada. Berbicara harus ada dalilnya, berfatwa harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, nah, dia terjebak dengan kalimatnya sendiri. Pokoknya kalau bukan yang dilakukan oleh salafus saleh, salafus saleh tidak pernah melakukannya, tidak boleh. Omongan Anda seperti itu, mana dalilnya? Nah, tanya juga itu. Ya. Kembalikan. Wala sabila lahu ilahi, dan tidak ada jalan lahu baginya untuk mengaku seperti itu tanpa dalil ya. Apakah ada ayat Qur'annya? Apakah ada hadisnya? Wa man lam yaf'alhu salafu mahdhura, misalkan hadis sahih wa sahahahu ya.
Siapa? Syekh Fulan, Syekh Google. Jadi nggak ada dalilnya juga Anda mengatakan bahwa apa yang tidak dilakukan oleh salafus soleh tidak boleh. Jadi terlalu menggiring umat ini fanatik kepada salafus soleh, bangga dengan manhaj salaf itu sendiri. Tetapi logika tentang kaidah bermanhaj salaf sendiri seringkali berbenturan. Di antara mereka sendiri seringkali berbenturan. Salisan, jawaban yang ketiga. Ini baru yang kedua. Jawaban yang ketiga, qad sabata fil hadits sahih, sungguh telah tetap keterangan dalam hadis sahih, annal mayyita, sesungguhnya orang mati, yu'adzabu, disiksa, bibukai ahlihi alaihi, dengan tangisan keluarganya atasnya. Jadi kalau ada orang mati kemudian ditangisi oleh keluarganya, ini nambah penderitaan si mayit. Usahakan kalau ada orang mati ya jangan ditangisi dengan tangisan-tangisan yang meratapi itu. Kalau hanya meneteskan air mata, Rasulullah meneteskan air mata ketika Sayyidina Ibrahim putra beliau wafat, nangis. Nah, sampai ditanya oleh sahabat, ini air mata apa ya Rasulullah? Karena mungkin sahabat ini pernah mendengar Nabi melarang untuk menangisi orang mati. Ketika melihat Rasulullah menangis, rasa penasaran sahabat, hausnya sahabat dengan ilmu, sehingga memberanikan beliau bertanya, ini air mata apa ya Rasulullah? Apakah boleh seperti ini maksudnya? Dijawab Rasulullah, ini air mata rahmat ini, bukan yang dilarang itu. Sementara tradisi jahiliyah, ini harus lihat kasusnya, meratap itu kadang-kadang sampai dengan rekayasa, dibayar. Ya, ngundang orang, ayo nangis, bayar. Udah, tambah banter nangisnya, insya Allah tambah besar itu angpaunya. Ada yang kemudian merobek bajunya, mencakar wajahnya, mencabik, mengoyak rambutnya. Nah ini yang jelas sudah ya. Di sini redaksinya hanya menangisi, bikin susah si mayit. Apalagi ada ratapannya. Ratapan itu ada ucapannya. Aduh mati, muntah. Ini sudah mulai. Wa thabata aidan, dan tetap juga keterangan ya, ta'dzibul amwat, siksaan orang-orang mati, fi kuburihim, di dalam kubur mereka, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, neraka diperlihatkan kepada mereka, kepadanya pada waktu sore, pada waktu pagi dan sore hari. Jadi ahli kubur sudah diperlihatkan neraka. Wa ka hadithi wad'ihi alaihissalam al-jaridatain, dan hadis meletakkannya Nabi alaihissalam dua pelepah kurma ya. Biasanya di situ ada putik yang wangi ya, putik dari bunga ya, biasanya harum ya, harum. Ini bakal calon buah. Kalau mangga ya mangga, kalau kurma buah kurma. Nah ini dua pelepah ini diletakkan ala kubra, ini dua kuburan. Wa akhbara, dan memberitahukan Nabi, annahu, sesungguhnya, yukhaffafu anhuma, diringankan dari keduanya, kedua ahli kubur itu, mata rotbataini, selagi kedua pelepah kurma itu yang ada mayang, ada putik dari sari kurma itu selama masih basah, tidak kering. Nah inilah yang kemudian menjadi dalil. Kalau di zaman Rasulullah
dan di geografi letaknya adalah kota yang gersang Mekah atau Madinah, nyaris tidak dijumpai pada zaman itu bunga-bungaan seperti di Indonesia, ya, melati dan semacamnya, sulit sekali. Maka sesuatu yang dari tumbuh-tumbuhan termasuk kembang-kembangan dikiaskan ke ini, jaridatain ini. Atau kadang-kadang tunasnya pohon ditancapkan. Selagi pohon dia masih basah, masih hidup, tidak kering mati, maka ini meringankan. Coba bayangkan apa perannya pelepah itu. Kayu kan, kalau dianalisa, kayu ini kan makhluk hidup. Makhluk hidup kan bertasbih, gitu. Nabi mencontohkan ini manfaat kepada ahli kubur, manfaat. Bagaimana ada orang kemudian baca Yasin, padahal Quran itu rahmatnya. Lebih dahsyat mana daripada jaridata ini dibanding bacaan Quran tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Akhrajahu Syaikhan, meriwayatkan kepada hadis ini Asy-Syaikhan, Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa ashabus sunanil arba'ah, dan seluruh para perawi sunan al-arba'ah, At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, wa Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Khuzaimah. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkannya dalam beberapa tempat, dalam Kitabul Wudu, ya. Nabi mengambil jaridah pelepah itu, kemudian dibelah menjadi dua, sampai begitu. Wa akhrajal Bukhari fil Adabil Mufrad, dan mengeluarkan hadis tersebut, redaksinya siapa? Imam Bukhari, dalam kitab Adabil Mufrad. Imam Bukhari banyak kitabnya, tidak hanya Sahih Bukhari, tapi ada kitab Adabil Mufrad, ada tarikh juga. Wa Muslim, dan Imam Muslim, wa Abu Daud, Imam Abu Daud, wa Nasa'i, dan Nasa'i, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, anhu alaihi salatu wassalam, dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, idza matal insan, apabila meninggal dunia, mati siapa manusia, in qata amalu, terputus amalnya, illa min thalathin, kecuali dari 3 perkara, shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir pahalanya, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh mendoakannya. Ini redaksinya lain sudah, ya, urutannya lain. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dirasakan manfaatnya. Wa waradat ahaditsu katsiratun, dan datang keterangan hadis-hadis yang banyak, bi khisal ghairi hadir tsalatsa, dengan perkara yang selain 3 ini, yulhaqu thawabuha, disusulkan pahalanya itu, al-insana, kepada manusia, ba'da mauti, setelah kematiannya. Orangnya sudah mati, pahalanya terus dikirimkan. Tatabba'aha, meneliti kepada hadis-hadis kathirah bi khisal ghairu hadis salah ini, Al-Hafidz As-Suyuti, siapa? Imam Al-Hafidz Suyuti. Fa balaghat 11 khaslatan, maka mencapai 11 perkara. Wa nadhamah, dan menyusun nadhaman siapa? As-Suyuti kepadanya, kepada yang 11 itu, fil abiyatis sabiqah, pada bait syair yang telah lalu. Wa akhrajal Imam Al-Bukhari, dan meriwayatkan hadis siapa? Imam Al-Bukhari, fi sahih, dalam kitab sahihnya, an Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullahi ta'ala, sesungguhnya paling berhak, ya, kitabullahi ta'ala, paling berhak apa yang kalian mengambil darinya sebagai ajran, bayaran, ya, kitabullahi ta'ala.
Nah, bagaimana dengan orang kemudian mengirimkan pahala Al-Quran kepada si mayit? Ini kan hadisnya umum. Kalau begitu boleh enggak ngundang orang dibayar dengan nasi berkat? Dore tahlilin sampai tok petok ibaringi berkat. Jadi kalau kita memahami luasnya hadis itu akan luas berpikirnya. Tidak sampai mengharamkan ya, nasi berkat wa akhawatuha. Ya, telur, sabur, apa boleh, minuman berapa warna itu. Terus apa pentingnya berapa warna itu? Ada kopi, ada teh, ada air putih, bahkan tajin, petong barna. Itu cara dakwah para salaf kita bukan salafus saleh, tapi salaf yang mendahului kita. Para dai-dai awal yang datang ke tanah Jawa ini, dari Nusantara ini, bagaimana memproses orang yang dahulunya animisme, dinamisme melalui Islam. Dilihat, diteliti. Ini kalau langsung dihancurkan tradisinya, mereka marah dan musuh Islam. Ajaran Islam akan ditentang. Kalau begitu bagaimana? Dipikirkan, iya. Ini kan makanan ya. Apa sih tidak bolehnya? Oh, ilatnya itu diniatkan untuk sesembahan mereka. Kalau begitu mata rantainya diputus saja. Yang biasanya berkirim doa apa istilahnya mantra-mantra untuk leluhur atau keyakinan-keyakinan animisme itu setelah Islam ya sudah niat mencari ridho Allah, kemudian sedekah itu pahala. Nah, pahala itu dikirimkan untuk orang yang meninggal dunia untuk sebagai penebus dosanya, meringankan bebannya di alam kubur. Diluruskan begitu. Maka tugas menjelaskan ini, meluruskan ini. Dan sudah sekian puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, para kiai-kiai kampung sudah meluruskan itu. Lalu dijelaskan hingga hari ini. Apa yang baik dilanjutkan, tapi ini bukan wajib ya, sudah dijelaskan. Kalau sampian mengadakan tok petok, pak pondok are, aromasa, berat. Nah, ini yang menjadi muskilah baru. Sampai berhutang banyak hanya ingin prestise saja dari penilaian orang. Ini yang tidak baik. Tapi kalau Anda dari hati nurani Anda ingin bersedekah dan sedekahnya pahalanya dikirim untuk keluarga yang meninggal dunia, itu tidak bisa dihalang-halang, itu ketulusan Anda. Yang tidak baik, ini diluruskan seperti itu. Ketika Anda terpaksa oleh suatu tradisi, apalagi ditentukan targetnya. Kalau mati harian tetangga, munlok telok 40 orang, untuk petok sebitak orang, misalnya. Terus jenteki, pak kasatos are naon, ada kotu sakampung cengepi. Nah ini kan mencekik tradisi-tradisi yang kemudian bisa disalah kaprahkan dan itu tidak baik, barulah diluruskan. Tapi memberi sedekah makanan dan semacam itu. Maka kemudian Imam Suyuti dan beberapa ulama ya, meneliti masalah itu, ya, memberikan solusi. Kiai-kiai sepuh kalau mengadakan acara di atas 3 hari, ya, misalkan 40 harian atau setelah 40 hari biasanya 100 hari nyatos, setelah nyatos nyebu naon. Nah, itu biasanya dianjurkan untuk tidak nepae, tidak persis pada tanggal kewafatannya. Nah, Hol Sukorjo itu kan berdasarkan wafatnya Ki Samsul Arifin, tapi bulannya yang tidak sama. Bulannya tidak tepat pada wafatnya Ki Samsul. Ini sikap kehati-hatian pada guru kita, sebelumnya atau sesudahnya, agar tidak menyerupai tradisi non-muslim. Begitu ulama kita memberikan solusi. Kemudian dipotong seakar-akarnya, tapi nilai kebaikan itu yang masih bisa dipertahankan dan diluruskan, dialihkan niatnya, diperbaiki.
lanjutkan kan. Jelaskan bahwa itu bukan kewajiban. Ya, haul bukan kewajiban, ya, dalam pandangan syariat. Nah, tetapi ketika kita punya etika, punya adab, punya hubungan batin, guru kita, murabbi arwah kita, ya, kemudian kita kenang sejarahnya, semua alumni kumpul di sini, ya, tanyakan hati nurani Anda, tegakah Anda mengatakan hal bid'ah dan gula tak hadirkah hal? Jadi kata tak dalil, ya. Siapakah Anda dan bagaimana Anda yang sudah berubah itu? Capo edim, kasampet nengidim. Ya. Wa kaunul amwat, dan keberadaan orang yang meninggal dunia itu yu'adzabuna fi kuburihim, disiksa mereka di kubur mereka, wa yata'allamu, dan merasakan sakit mereka itu min su'i a'mali aqribaihimil ahya, oleh sebab keburukan amal kerabatnya, keluarganya yang hidup. Itu ada hadisnya. Jadi merasa tersakiti, merasa terdampak efeknya ketika diberitahukan bahwa anaknya, cucunya, keluarganya, ya, yang masih hidup melakukan perbuatan buruk. Sedih mereka, susah mereka, tersiksa batin mereka, ruh mereka, ketika dilaporkan, diperlihatkan kondisi keberadaan anak cucu keluarganya, ya. Maka sebagai taknisan liqulubil mukminin, ya, ada kisah-kisah seputar ini, bukan dalil tapi menambah kemantepan, seperti kisahnya para salihin, ya. Ibrahim bin Adham, ketika ayahnya Syekh Adham meninggal dunia, beliau bermimpi bertemu dengan sang ayah. Syekh Ibrahim bertemu dengan Syekh Adham. Di alam kuburnya ternyata bertetangga, ada kuburan-kuburan lain, ada mayit jenazah lain di situ, yang kondisinya beragam. Ada yang sudah bertelanjang dada, ada yang kain kafannya lusuh, ada yang sudah telanjang bulat, ada yang bagus, rapi. Nah, melihat keanehan, kejanggalan situasi alam barzah ini, dalam mimpi itulah Syekh Ibrahim bertanya kepada ayahandanya, wahai ayahanda, mengapa mereka ahli kubur itu kondisinya berbeda-beda? Oleh Syekh Adham, ya, itu yang masih utuh, rapi, kain kafannya, dia diingat oleh keluarganya, dikirimi Fatihah, dikirimi Quran, dikirimi amal-amal salehnya. Dia bahagia di alam kuburnya, dia terawat dengan baik di alam kuburnya. Sementara itu yang telanjang dan anaknya ahli waris tengkar memperebutkan harta warisan, tidak selesai. Itu ayah, ada yang telanjang bulat, ya, sudah tidak berpakaian apapun, dalam kondisi murung, sedih. Itu tidak pernah diingat oleh sanak keluarganya yang masih hidup, tidak pernah dikunjungi kuburannya, tidak ziarah kubur, ya, didoakan atau dibacakan dari rumahnya, tidak pernah. Nah, ini menguatkan, bukan dalil tapi menjadi penenang bagi kita yang meyakini tentang pendapat ini. Wa yantafi'una bima isdihil ahya ilaihim, dan merasakan manfaat, ya, mengambil manfaat mereka ahli kubur, amwat itu, orang yang meninggal dunia itu, dengan apa yang dilakukan oleh orang yang hidup, dikirimkan pahalanya kepada mereka. Syai'un la ya'ti alaihil hasr, sesuatu yang la ya'ti, tidak datang, alaihi, tentang syai' itu, al-hasr, batasannya, minal hadis, banyak hadis-hadis tentang ini. Kalau mau dicari, ya, ada hadis riwayat Ad-Dailami dari Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mayit itu tersakiti di kuburnya apa yang tersakiti di rumahnya.
hati-hati. Ada pengaruhnya kepada ahli kubur. Kemudian ada riwayat Imam Ahmad fi musnadihi dan lain sebagainya ini. Wal athar anis salaf, dan asar, keterangan-keterangan daripada salafus saleh. Dzakara ba'dan min dzalika Ibnu Katsir, menyebutkan sebagian asar itu, ya, min dzalik, dari sebagian asar salafus saleh itu. Ibnu Katsir, siapa? Imam Ibnu Katsir, fi tafsir surat Ar-Rum, dalam tafsir surat Ar-Rum, inda qauli ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la tusmi'ul mauta, maka sesungguhnya engkau tidak dapat memperdengarkan al-mauta pada orang mati. Ternyata di situ ada ta'likan, ada syarah penjelasan tafsir yang menerangkan tentang ini, hadis ini. Jadi kita punya hujjah, kita punya pendapat, dan kita meyakini ini, bahwa zikir kita, tahlil kita, bacaan yasin kita, bacaan amal-amal zikir wirid yang kita lakukan selama ini dihadiahkan ba'dal qabul, hadiahnya kepada para masyayikh, orang tua, leluhur kita. Kita yakin jika Allah menghendaki, jika Allah menerima, maka akan tersampaikan. Ya. Apalagi diperkuat dengan seputar kisah-kisah itu. Seringkali saya sampaikan, termasuk hadrat almarhum Pamanda Kifawaidnya, ketika keluarga memberikan daharan makanan kepada para santri di bulan Ramadan, sebungkus nasi, ada beberapa bungkus nasi, dan itu tradisi beliau semasa hidup. Kami ingin mengenangnya, kami ingin mentradisikannya di keluarga kami, dilanjutkan keteladanan beliau, amal baik beliau itu kita lakukan, hal yang biasa beliau lakukan semasa hidupnya. Nah, gratisan, ya, santri oleh gratisan. Ontong tak akan puntuan kan. Nah, kita tidak berpikir panjang, selesai sudah. Ternyata di bulan Syawalnya atau bulan-bulan setelahnya itu ada orang, seorang wanita bersilaturahim ke sini, keluarga, cerita bahwa dalam mimpi didatangi oleh almarhum Pak Manda Kifawahin. Kabel kanyaina. Kasoon ya, nasi puntuan ada apa? Wong yang makan santri kok kemudian bisa nyampe ke sana, gimana? Maksudnya apa? Pahala itu diwujudkan dalam bentuk apa yang kita hadiahkan sampai kepada beliau. Oh, yang makan santri yang hidup kan ini, kok bisa kepada ahlul barzah, itu nyampe kan? Ya, artinya pahalanya sampai, dan beliau tersenyum, beliau senang. Ya, mudah-mudahan kita dianugerahi keistiqomahan, ya, kita dianugerahi keyakinan yang lurus, yang baik, sehingga tidak mudah membid'ahkan, menyalahkan apa yang sudah dipraktekkan sejak dahulu kala oleh kita, para masyayikh kita, dan ternyata ada dalilnya. Ya, jangan sampai santri ketika sudah menjadi alumni kemudian cuci otaknya, ya, kesempet nang dim, sudah tidak mau maulid Nabi, tidak mau hall, tidak bersambung batin dengan para masyayikh, tiba-tiba menghujat dan seterusnya. Ya, kalau ada yang demikian, kita doakan dapat hidayah mereka. Ya, kita juga semoga istiqomah, dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.